Shalom, jumpa lagi dengan sapaan berkat Gemim Penel Tuna Wawonasa di edisi hari ini. Dan kita akan merenungkan bagian firman di dalam Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai 15. Tetapi sebelum itu tentu kita memohon Roh Kudus memberi hikmat di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, saat ini kami memohon untuk diberikan hikmat-Mu di dalam kami akan memahami firman di saat ini. Mampukan kami supaya firman-Mu kami mengerti pada gilirannya, tentu kami mampu untuk hidup menurut firman-Mu yang Engkau beri kami renungkan untuk saat ini. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, jemaat, pemirsa atau pendengar yang berada dimanapun, di saat ini bacaan firman kita di dalam Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai 15 dengan judul tentang melindungi sesama manusia. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Demikian perenungan firman kita di saat ini, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kenyataan sekarang kita seringkali menghadapi atau diperhadapkan dengan suatu hal yang ketika orang tidak inginkan atau ketika orang tidak mau, tetapi orang harus melakukan itu. Misalnya dengan alasan ketika orang membantu orang yang lain. Saat kita punya sesuatu, materi uang misalnya, banyak orang yang secara khusus keluarga kita pun yang ketika tahu dengan materi kita berkelebihan atau lebih dari mereka, pasti kita akan menjadi tempat untuk mereka atau orang bahasa hari-hari selalu datang pinjam, secara khusus pinjam doi. Nah, ketika orang ingin melakukan kebaikan, tentu apalagi ketika orang punya materi atau doi itu, orang akan kasih dengan catatan, ya orang pasti bilang dengan waktu yang ditentukan, kasih pulang ya, karena orang baku mengerti deh orang itu. Namun pada kenyataannya justru ketika orang peduli dengan orang yang datang minta tolong, orang bantu, akhirnya orang yang nantinya akan dibuat susah dengan kebaikan kita. Karena banyak sekarang justru orang yang orang bagi akan bagus, orang berbuat kebaikan, tidak tahu berterima kasih. Bahkan saudara-saudara, kalau orang buka media sosial, aduh begitu viral, tuh kasus hutang menghutang. Peminjam justru suka kalah dengan yang memberi pinjaman. Nah, mari belajar dari bacaan ini bahwa apa? Ketika kita melakukan satu hal yang membuat orang lain menderita, ternyata kita melakukan dosa di mata Tuhan. Misalnya ketika orang memberi pinjaman kepada orang, apalagi miskin, dicatatkan dari ayat bacaan kita, kung orang bikin susah tuh orang miskin itu, orang akan melakukan dosa di mata Tuhan, karena ketika orang miskin itu berdoa meminta bataria pada Tuhan, orang mau dapat dipedampak. Atau ketika pun ayat-ayat bacaan kita yang disebut ayat terakhir 14 dan 15, kalau orang bahasanya bayar orang, gaji orang, kerja satu hari kong orang tang-tang DP doi, DP upah, DP gaji, orang juga akan melakukan dosa di mata Tuhan. Memang kalau pikir ini bacaan ini orang cuma ya anggap biasa-biasa. Tapi ingat, saya dan saudara orang diingatkan untuk apa? Jangan sampai ketika orang membuat orang lain menderita, orang akan berbuat dosa. Dan Tuhan akan perhitungkan itu. Jadi bacaan ini mengingatkan kepada
baik saya atau saudara-saudara atau orang semua, kalau toh orang pernah melakukan satu hal yang misalnya pernah pinjam orang lain pedoi, ingat kewajiban. Karena ketika orang yang orang minta tolong dia bantu kon orang bikin susah, aduh, akan diperhitungkan Tuhan itu kejahatan. Tentu orang tidak suka tuh ketika kehidupan yang di dunia ini orang menikmati kesenangan, tapi pada akhirnya di kehidupan kekal orang menderita karena dosa yang Tuhan perhitungkan kepada kita bikin orang lain menderita. Nah, marilah ibu bapak saudara-saudara dari bacaan firman, rubahlah sikap selama masih di dunia. Ingat, kehidupan, aktivitas, perbuatan kita di dunia ini jadi tiket untuk kita mau kemana. Satu hal yang orang senang karena akan hidup kekal. Tapi kekal di mana dulu? Di sorga atau di neraka? Sorga dan neraka bukan omong kosong. Yang pasti orang semua ingin hidup kekal dalam kebahagiaan. Dari sekarang, rubahlah sikap. Jangan bikin-bikin penderitaan untuk orang lain. Jangan sampai kita jadi sumber orang lain untuk menangis, menderita. Jangan sampai kebaikan orang lain untuk orang tutup mata. Ingat, firman ini menegaskan orang semua untuk apa? Jangan bikin orang menderita supaya orang tidak akan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak tidur. Apa yang orang tabur, pasti orang akan tuai. Biarlah firman ini jadi motivasi buat saya dan saudara, rubah sikap selama Tuhan masih beri kesempatan untuk hidup ini memberi arti yang baik. Tidak bikin satu hal yang buat orang menderita supaya tidak mendatangkan dosa atau hukuman bagi orang sendiri. Firman Tuhan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini yang mengingatkan kami, jangan sampai membuat orang lain menderita, karena itu adalah satu hal yang mendatangkan dosa. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, iya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, karena kami ingin hidup diberkati oleh-Mu, dan biarlah firman ini pun menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian untuk sapaan berkat edisi saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.